Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang metode penalaran dan logika inferensi. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, maka simak video ini sampai habis ya. Sebelum masuk materi lebih jauh, kalian harus paham dahulu apa itu penalaran. Penalaran merupakan aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan tertentu, di mana kesimpulan tersebut berdasarkan dari suatu informasi yang kita dapatkan berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik. Adapun 3 jenis pada metode penalaran sebagai berikut. Yang pertama ada deduktif, kedua induktif, dan yang terakhir ada abduktif. Deduktif merupakan metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi secara umum, kemudian dirangkum secara khusus. Perlu diingat ya, deduktif dari umum ke khusus. Contoh deduktif sebagai berikut. Premis 1. Semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Premis 2. Ikan adalah makhluk hidup. Maka konklusinya ikan membutuhkan oksigen. Kenapa kita bisa menyimpulkan ikan membutuhkan oksigen? Karena ikan merupakan makhluk hidup dan juga membutuhkan oksigen. Kemudian deduktif dibagi menjadi 2, yaitu silogisme dan entimen. Pada deduktif silogisme terbagi lagi menjadi 2, yaitu deduktif silogisme negatif dan silogisme error. Deduktif silogisme negatif tersusun dari 2 premis dan kesimpulan atau konklusi. Jadi, jika suatu premis pada silogisme bersifat negatif, maka kesimpulannya pun bersifat negatif juga. Contohnya, premis 1, penderita sakit MAH tidak boleh telat makan. Premis 2, bunga menderita sakit MAH. Maka konklusinya, bunga tidak boleh telat makan. Sudah terlihat jelas ya bahwa silogisme yang bersifat negatif maka akan negatif juga kesimpulan konklusinya. Selanjutnya deduktif silogisme error. Deduktif silogisme error diperlukan kecermatan dalam menarik kesimpulan yang menggunakan penalaran silogisme. Contohnya, premis 1, Akhtar lulus PTN. Premis 2, Akhtar rajin merapikan tempat tidur. Maka konklusinya, orang yang rajin merapikan tempat tidur maka lulus PTN. Dari contoh ini sudah tergambarkan bahwa tidak ada sangkut pautnya dari premis 1 dan premis 2. Untuk deduktif silogisme error pada kesimpulan atau konklusinya diperlukan ketelitian. Apakah premis 1 dan premis 2 adanya keterkaitan? Jika premis 1 dengan premis 2 tidak ada keterkaitan, maka disebut deduktif silogisme error. Deduktif yang kedua yaitu deduktif entimen. Deduktif entimen merupakan penalaran deduksi secara langsung tanpa silogisme premis atau tidak diucapkan. Contoh premis 1, penderita sakit MAH tidak boleh makan ayam geprek. Premis 2, Tony penderita sakit MAH. Maka konklusinya, Tony tidak boleh makan ayam geprek. Untuk entimennya, Tony tidak boleh makan ayam geprek karena penderita sakit MAH. Metode penalaran yang kedua yaitu induktif. Metode ini berasal dari pernyataan-pernyataan secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Perlu kalian ingat dari pernyataan khusus dan disimpulkan menjadi umum. Berikut adalah contoh dari induktif. Premis khusus.
marmut memiliki kaki, semut memiliki kaki, gajah memiliki kaki. Maka kesimpulan yang kita dapatkan yaitu setiap hewan memiliki kaki. Kenapa kesimpulannya bisa setiap hewan memiliki kaki? Jawabannya karena marmut, semut, gajah adalah golongan hewan. Maka semua yang disebutkan memiliki kaki. Faktanya ada beberapa hewan yang tidak memiliki kaki, tetapi kita harus menyimpulkan dari kalimat premis khusus tersebut. Jika kalian masih bingung, saya akan memberikan contoh yang kedua. Premis khusus, sayur sop adalah sayur berkuah. Sayur bayam adalah sayur berkuah. Sayur lodeh adalah sayur berkuah. Kita bisa lihat di sini bahwa sayur sop, sayur bayam, sayur lodeh sebagai premis khusus. Untuk kalimat sayur berkuah adalah keterangan dari premis khusus. Jika disimpulkan menjadi kalimat premis umum, yaitu kalimat sayur sop, sayur bayam, sayur lodeh, kita jadikan setiap jenis sayur. Maka premis umumnya menjadi setiap jenis sayur memiliki kuah. Untuk metode penalaran terakhir adalah aduktif. Aduktif metode memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak atau opsi yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi. Ada 4 cara untuk mendapatkan argumentasi aduktif terbaik, yaitu kesederhanaan, koherensi, prediktabilitas, dan komprehensi. Contoh kalimat dari aduktif yaitu, andai kita mengetahui bahwa seorang yang bernama Ibu Salsa selalu menjadi ketua RW kami, maka pada saat kita mengetahui Ibu Salsa adalah ketua RW kami, maka kita bisa simpulkan bahwa Ibu Salsa akan memberikan kesejahteraan pada warganya. Setelah kita mengetahui metode penalaran, maka materi kita lanjutkan pada logika penalaran inferensi. Logika penalaran inferensi memiliki arti penyimpulan. Kata kerjanya memiliki makna tindakan membuat kesimpulan atau konklusi. Contoh sederhananya untuk logika inferensi. Seorang gadis terjatuh ketika berlarian dan tersandung batu. Kepalanya menunduk dan mukanya memerah. Seorang ibu menghampiri segera memeluk gadis tersebut, sembari mengatakan tidak apa-apa. Kalimat ini disimpulkan bahwa kepala menunduk dan muka memerah memiliki arti malu. Inferensinya adalah tindakan untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan. Untuk inferensi memiliki 2 jenis. Inferensi yang pertama adalah inferensi langsung, yang kedua adalah inferensi mediasi. Inferensi langsung adalah proses membuat kesimpulan dari sebuah premis, sedangkan inferensi mediasi adalah proses membuat kesimpulan atau konklusi dari 2 atau lebih premis yang saling terkait dengan logis. Coba perhatikan pada inferensi langsung. Olivia melihat banyak air di lantai. Olivia menyimpulkan bahwa ada atap rumah yang bocor pasca hujan. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa atap yang bocor pasca hujan akan menimbulkan banyak air di lantai. Kemudian inferensi mediasi sebagai contoh.
Jika kamu ingin sembuh, maka kamu akan diberikan obat dari dokter. Guru memberitahukan bahwa kamu harus sembuh. Oleh karena itu, kamu harus minum obat. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa adanya dua premis yang bisa disimpulkan secara logis atau terkait. Ingin sembuh, diberikan obat oleh dokter, guru memberitahukan bahwa harus sembuh, maka harus minum obat. Sebagai latihannya, silakan kalian amati dan pahami setiap penjelasan materi ini. Kemudian kalian jelaskan ulang dengan pemahaman kalian sendiri, berserta dua contoh masing-masing bagiannya. Kemudian tugas ini kalian kemas dalam bentuk video dan diupload pada channel YouTube pribadi. Kemaslah video ini dengan menarik dan menggunakan voice kalian masing-masing. Setelah selesai mengupload, maka kalian bubuhkan link tugas kalian dalam bentuk kolom komentar di bawah video ini. Tetap semangat untuk calon orang sukses.